mursalin wa alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Bebedan, Bapak Mahdi, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati calon guru penggerak pendidikan guru penggerak Mas Untung Abdi Yulianto, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SD Negeri 1 Bebedan, Kecamatan Pagentan, dan anak-anak semuanya, Anda yang hari ini bisa bergabung pada kegiatan pendampingan individu untuk calon guru penggerak di SD Negeri 1 Bebedan. Alhamdulillah, itu kita panjatkan kepada Allah pada siang hari ini tepat pukul 12:01 saran saya. Kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan sempat, ibadah Islam, dan tentu masih ada nyawa di tubuh kita semuanya. Ini adalah nikmat hidup yang kita syukuri untuk berbuat hal yang baik. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, terutama kepala sekolah pimpinan SD Bebedan ini yang sudah menerima kami sebagai pengajar praktik di kegiatan pendidikan guru penggerak pada program guru penggerak di SD Negeri 1 Bebedan, sehingga pelaksanaan kegiatan program guru penggerak berjalan dengan baik. Yang kedua, terima kasih hari ini disengkuyung kegiatan ini dengan situasi yang positif. Ternyata Bapak Ibu guru semua mendukung kegiatan program guru penggerak untuk atas nama Mas Untung Abdi Yulianto. Ini kalau bisa yang Bapak Ibu belum untuk bisa ikut, biar kegiatan ini menjadi situasi ekosistem di SD Negeri 1 Bebedan adalah ekosistem yang selanjutnya. Kami mohon maaf pada Bapak Ibu merepotkan yang harusnya waktu untuk kegiatan melatih anak upacara, kegiatan yang lain terganggu waktunya sebentar dengan kami, yaitu dalam rangka kegiatan mereview atau memprakarsai prakarsa perubahan terkait dengan visi SD Negeri 1 Bebedan, apakah sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro atau belum, di mana pendidikan itu berpihak kepada anak-anak atau murid atau peserta didik. Kalau nanti kok sudah, alhamdulillah, tinggal nanti bagaimana aksi nyatanya. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan 2 ini pada sesi untuk kegiatan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan, ya tidak sabar nanti waktunya menyesuaikan. Nah, ini saya sebagai moderator, nanti akan dipandu diskusinya oleh guru penggerak yaitu Mas Untung Abdi Yulianto dengan kegiatan-kegiatan yang muncul di acara itu. Nanti setelah itu kita akhiri kegiatan untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ini. Oleh karena itu kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kegiatan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada calon guru penggerak Mas Untung Abdi Yulianto, Sarjana Pendidikan. Monggo. Terima kasih Pak Purnomo atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sini aja. Bapak Ibu, kemarinnya waktu kita di modul 1.4 yang tempat saya diseminasi itu kan kita ada salam gitu, masih ingat? Masih ingat? Kalau saya bilang salam dan bahagia, jawabnya salam. Ya, saya ulangi ya. Salam dan bahagia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
kesempatannya. Yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa berdiskusi. Oke, kita akan berdiskusi saja mengenai visi guru penggerak. Yang pertama yang saya hormati Pak Mahdi selaku Kepala Sekolah Negeri 1 Babadan, Pak Purnomo selaku pengajar praktik saya, dan rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan waktu untuk membantu saya. Terima kasih sekali. Dan ini anak-anak kelas 5 yang cantik-cantik, halo. Tanpa panjang lebar lagi nih Bapak Ibu, sesuai dengan tadi yang sudah Pak Pur sampaikan, bahwa kita hari ini akan berdiskusi mengenai visi dari sekolah kita. Jadi salah satu tugas dari guru penggerak adalah membuat visi guru penggerak, yang kebetulan dari visi itu saya mengadopsi dari visi sekolah kita. Seperti itu. Visinya seperti apa? Oh iya, sebelum kita belajar tentang visi, sebelum berdiskusi tentang visi, kita alur diskusi kita kali ini itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya akan memaparkan rumusan visi sekolah berdasarkan visi saya sebagai guru penggerak. Yang kedua adalah nanti ada sesi tanya jawab dan masukan berdasarkan paparan saya. Dan yang ketiga kita akan menyimpulkan dan merefleksi hasil diskusi kita kali ini. Langsung saja, visi SD Negeri 1 Babadan. Kita tahu visinya adalah booming. Tapi berdasarkan dari kemarin pendidikan saya di guru penggerak, saya sedikit mohon izin Pak Mahdi, sedikit memodifikasi. Tidak merubah, hanya sedikit mengadaptasi dan memodifikasi redaksinya saja. Jadi untuk visi SD Negeri 1 Babadan berdasarkan kemarin pendidikan saya di guru penggerak, kita akan membuat sebuah visi yang redaksinya seperti ini. Terwujudnya murid booming yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Boomingnya tetap ada Bapak Ibu, tapi di sini saya menambahkan redaksinya berlandaskan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui kan, untuk kurikulum kita menggunakan kurikulum Merdeka, semuanya itu berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Mbak Vanita ya nyanyiannya, yang seperti setiap Sabtu pagi bernyanyi dengan Bu Heni. Kita fokusnya di ini Bapak. Jadi visinya tetap booming, di dalamnya tetap ada berkarakter, unggul, mandiri, inovatif, nyaman, dan gesit. Saya tidak merubah itu sama sekali, karena berdasarkan hasil dari visi yang sudah kita rumuskan di awal tahun lalu, itu menurut saya ini sudah masuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berkarakter yang misalkan dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu masuk dalam berkarakter juga. Terus unggul, bisa masuk dalam bernalar kritis dan kreatif, itu juga akan mewujudkan siswa-siswi kita menjadi yang murid yang unggul. Lalu ada mandiri, ada inovatif, ada nyaman dan gesit. Lalu rinciannya seperti apa? Turunan dari visinya adalah seperti ini. Nah, sebelum itu Pak Guru, Bu Guru, mungkin saya mau untuk menjawab sebuah pertanyaan. Tadi kan saya sudah merumuskan sebuah visi yang saya adaptasi dari visi sekolah kita, yaitu terwujudnya murid booming yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, ada sebuah pertanyaan, apakah visi sekolah itu menurut Bapak dan Ibu sudah berpihak pada murid atau belum? Untuk yang pertama, mau Bapak Kepala Sekolah yang jawab. Visi sekolah sudah berpihak kepada murid, karena di sana memang yang kami inginkan dengan rumusan buat visi booming itu berkarakter itu semuanya termasuk unggul dan sebagainya, semuanya itu kita totalitas kita buat murid-murid. Mungkin itu Mas, sehingga tentang booming berkarakter diharapkan murid itu ya melakukan tentang ketakwaan, keimanan, berakhlak mulia dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Mahdi, Kepala Sekolah Negeri 1 Badan.
Tadi kan Pak Mandi sudah menyampaikan kalau booming itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gimana kalau Pak Arokeci? Sudah setuju Pak? Iya, untuk profil SD kedua S1 visi misi ya, Pak. Visi misi itu sudah sesuai dengan profil Pancasila. Itu terlihat tadi sudah berpihak pada murid. Gimana kalau Bapak Ibu guru yang lain? Apakah setuju dengan Bapak Kepala Sekolah dan Pak Rohedi bahwa visi kita itu atau visi sekolah kita yang saya adaptasi redaksinya sedikit saya modifikasi sudah menunjukkan keberpihakan kepada murid? Sudah, berarti sudah visi sekolah kita sudah menunjukkan keberpihakan kepada murid. Kita satu suara tentang itu. Lalu ini Bapaknya tadi saya namanya tetap booming. Redaksinya terwujudnya murid yang booming berlandaskan profil pelajar Pancasila. B-nya yang pertama adalah berkarakter. Berkarakter di sini turunannya adalah nanti berdasarkan visi yang ada kita akan mewujudkan atau terwujudnya murid yang memiliki karakter agama dan karakter Pancasila. Seperti itu. Jadi tidak hanya berkarakter kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, namun di dalamnya juga akan memiliki karakter Pancasila sebagai pencerminan dari profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua unggulnya juga menurut saya adalah kita sudah berdasarkan visi yang sudah dirumuskan adalah berusaha untuk terwujudnya murid yang unggul dalam bidang akademik maupun non akademik. Contoh yang paling nyata di sini pas ada saya awal dulu kita ada sebuah perlombaan entrepreneur blog, ya kan? Itu adalah salah satu upaya untuk mengunggulkan siswa kita di bidang non akademik. Kemarin yang paling dulu juga ada yang MAPSI, kita mendapatkan 6 piala dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah itu adalah salah satu dimensi unggul yang diturunkan dalam siswa kita itu mampu terwujud menjadi siswa yang unggul dalam bidang akademik maupun non akademik. Lalu yang ketiga adalah M. M-nya di sini adalah mandiri. Terwujudnya murid yang merdeka. Mandiri itu merdeka. Kenapa saya menurunkannya ke merdeka? Sesuai dengan asas pemikiran Gajah Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah memerdekakan manusia. Manusia dalam hal ini adalah murid-murid kita. Seperti itu. Jadi mandiri dalam hal ini adalah terwujudnya murid yang merdeka atau mandiri yang mampu mengenali minat bakatnya dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah I, inovatif. Inovatif di sini turunannya adalah terwujudnya murid yang terus belajar untuk memaksimalkan selain daya pikirnya juga memaksimalkan untuk mengolah rasanya. Jadi selain secara intelektual, dia juga secara rasa atau jiwa atau empatinya juga akan dimaksimalkan melalui visi yang sudah dirumuskan. Lalu yang kelima adalah N. N-nya adalah nyaman. Nyaman yang seperti apa? Kita menurunkan nyaman adalah terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman. Nyaman untuk mendukung proses belajar murid kita. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah G atau gesit. Di sini terwujudnya murid yang cakap dalam menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi berdasarkan dari turunan dari visi yang sudah dirumuskan, saya merasa booming itu sudah menjadi bahasanya itu sudah lebih ke aplikatif, malah aplikatif menurut saya. Jadi dari profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada 6 dimensi sudah tertuang secara tulisan, secara turunannya juga dalam ilmu. Lalu bentuk aksi nyatanya seperti apa Bapak Ibu? Yang seperti sudah kita ketahui bahwa kita punya banyak sekali program yang mendukung booming dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ini program rutin kita yang pertama adalah upacara bendera. Betul? Oke, itu adalah salah satu program rutin untuk pengembangan mengenai visi kita dan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah literasi.
Literasi kita lakukan setiap hari Selasa dalam satu minggunya dengan kita membiasakan murid-murid kita untuk berliterasi, membaca buku dan sebagainya. Yang ketiga adalah numerasi, mengenai keterampilan numerasi, keterampilan berhitung berhubungan dengan angka. Itu juga kita membiasakannya pada setiap hari Rabu. Dan lalu yang keempat adalah Kamis Baca. Kamis Baca adalah Kamis Bahasa Jawa. Di dalamnya di sini kita selain mencoba untuk membiasakan murid-murid kita untuk menggunakan bahasa Jawa, kita juga belajar. Ada yang masih ingat yang diajari Bapak Kepala Sekolah, kita belajar berfoto. Oke, jalan dengan seperti Bapak abdi dalam ya Pak. Oke, itu adalah salah satu implementasi dari Kamis Baca. Lalu yang kelima, program dengan buku guru agama, yaitu Geraha Supet, gerakan hafalan surat pendek, yang itu dilaksanakan setiap hari Jumat pagi, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat duha bersama-sama. Laras itu, oke, namanya apa? Sahaja. Geraha Supet Sahaja itu sholat duha jamaah. Betul. Lalu yang terakhir adalah kita berkolaborasi dengan Bu ini, guru PJOK Sabtu Sehat, yang nanti diawali setiap hari Sabtu kita senam dahulu, setelah itu nanti kita membersihkan lingkungan. Itu adalah bentuk aplikatif dari beberapa program turunan dari visi sekolah yang sudah dirumuskan sebagai upaya untuk mewujudkan murid kita menjadi seorang pelajar yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Nah, tadi sudah saya paparkan mengenai rumusan visi guru penggerak berdasarkan adaptasi dari visi sekolah. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi Bapak dan Ibu. Mungkin dari tadi yang disampaikan ada yang ingin diubah, ditambahkan, dikurangi, atau ada yang ingin lebih dikembangkan. Kita akan berdiskusi pada hari ini. Ada beberapa ramu-ramu. Yang pertama terbuka, artinya kita bisa memberikan semua pandangan kita dalam hal ini mengenai rumusan visi. Semuanya boleh menyampaikan, semuanya boleh berpendapat, berpartisipasi. Saya tidak hanya saya yang ngomong di sini, jadi Bapak dan Ibu silahkan berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Yang ketiga terkontrol, artinya nanti ketika saya persilahkan Bapak Ibu berpendapat, nanti baru berpendapat seperti itu. Yang keempat sopan, penggunaan bahasa dan sebagainya. Yang kelima tidak emosional. Kadang kalau kita sudah berpendapat, kadang terbawa emosi. Jadi karena kita diskusinya santai, saya mohon nanti kita hilangkan sedikit ego kita, emosional kita berdiskusi dengan pikiran terbuka dan hati yang tenang. Yang keenam adalah demokratis, yang ketujuh jelas, dan yang kedelapan akhirnya kita akan menyimpulkan dari sesi diskusi kita kali ini. Oke, apa pertanyaannya atau apa rumusan dari diskusi kita adalah masalahnya adalah tentang rumusan visi sekolah Bapak Ibu. Tadi saya sudah memaparkan rumusan visi guru penggerak. Berdasarkan rumusan itu, saya meminta bantuan dari Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru. Untuk rumusannya sudah tadi saya buat. Monggo silahkan diberikan masukan, diberikan saran. Ada yang harus diganti atau tidak, ada yang perlu kita kembangkan. Mari kita bersama-sama membuat sebuah diskusi santai, yang santai tetapi ada dampak untuk kita sebagai guru yang ada di dalamnya, sekolah di SD Negeri 1 Kabupaten, sehingga nanti kita akan bisa menciptakan sebuah lingkungan belajar yang memberikan pelayanan terbaik bagi murid kita, dan tentunya adalah lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk sesi diskusinya saya mulai dari jam 12.20 di jam saya sampai ke 12.30 untuk sesi pertanyaan atau masukan. Monggo yang mau memberikan masukan, memberikan revisi. Oke, saya kembalikan ke sini. Nah, ini mungkin ada yang ingin lebih dijelaskan mengenai visi turunannya dan sebagainya. Monggo saya persilakan. Bebas, nggak harus dari Bapak Kepala. Biasanya kita mungkin dari Bapak Kepala sekolah dulu. Rekan Bapak Ibu guru yang lain boleh didahulukan untuk ngomong. Ya. Ini monggo Pak. Gitu. Ada yang mau ada yang mau disampaikan daripada bisik-bisik tetangga.
Mungkinnya itu pengembangan programnya boleh, rumusan visinya itu apakah saya sudah sesuai atau belum, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari rumusan visinya atau dari pengembangan programnya yang perlu kita pentingkan lagi ya. Oh gitu, mau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah dipaparkan oleh Pak Undung tadi. Kami hanya menambahkan di turunan dari inovatif, Pak. Jadi disebutkan terwujudnya murid yang terus belajar untuk memaksimalkan daya pikir dan mengolah rasa. Di sana kalau boleh kami nambah di sana kaitannya dengan untuk inovatif itu tidak hanya olah daya pikir, hanya mengolah tentang rasa. Di sana ada olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Kita bermaksud kalau pikirannya sehat, kemudian perasaan yang nyaman, dan kemudian badan kita juga harus sehat. Itu yang bisa melengkapi kaitannya dengan inovatif itu, sehingga bisa berkembang, bisa tumbuh berkembang dengan inovasi itu ketika semuanya bisa sempurna. Mohon maaf karena dulu itu memang membuat visi-misinya belum adanya implementasi kurikulum merdeka, tapi kalau sekarang ditambahkan berlandaskan profil pelajar Pancasila, itu sekolah kita akan menjadi sangat sempurna. Tapi tidak menutup kemungkinan kami selaku kepala sekolah di sini masukan, saran, sumbang dari teman-teman semuanya sangat terbuka apabila kali ini untuk bisa menyempurnakan kaitannya dengan visi misi kita. Karena apa? Karena visi misi itu tidak harus langgeng ajek dari yang membuat kepala sekolah zaman dulu Pak Sasmita kemudian sampai hari ini tidak berubah. Itu kan ada sekolah itu turun temurun, tidak seperti itu. Karena visi misi itu bisa berubah, mungkin 1 tahun kemudian dievaluasi, disempurnakan, semakin cepat makin sempurna. Jadi sama itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun sangat Pak Mahdi atas tambahannya. Ya betul. Selain kita harus mengolah pikir, mengolah rasa, kita juga harus mengolah raga kita. Nih, terima kasih. Mungkin ada yang mau lagi Pak Mahdi, saya silakan. Ya, terima kasih Pak untuk yang saya hormati Pak Kepala Sekolah dan pembimbing guru penggerak dan teman-teman serta anak-anak. Ini untuk Pak untuk mandiri. Itu kan konsepnya murid merdeka ya. Itu murid yang seperti apa itu yang merdeka? Mungkin Pak untuk perlu dijelaskan kepada kita agar kita itu sama-sama sepemahaman gitu ya Pak. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Roydi penguatan dan konfirmasinya. Sebenarnya Bapak dan Ibu misalkan saya kurang paham, ini maksudnya masuk ke bahasa Pahlawan atau Sanskerta, saya kurang paham. Cuma merdeka itu sebenarnya adalah mandiri, bukan merdeka. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada sinonim. Cuma ini sinonimnya mandiri, cuma penggunaannya kalau misalkan dicari di KBBI itu ada mandiri, merdeka itu artinya adalah mandiri. Kenapa saya menggunakannya merdeka? Saya landasannya adalah bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan
tujuan pendidikan itu adalah memerdekakan manusia untuk mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kuat di sini adalah memerdekakan, merdeka. Jadi buat presiden dokter, ketika saya belajar di guru penggerak itu modul 1.1 yang awal, saya belajar mengenai filosofi pemikiran Ganjar Dewantoro tentang pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan kan memerdekakan. Jadi ketika saya menggunakan atau membuat redaksi turunan dari visi ini, saya menemukan sebuah kata merdeka yang berafiliasi dengan mandiri, yang artinya itu hampir sama, mandiri penggunaannya. Jadi saya hanya gambarnya itu seperti cocok logi gitu, Pak. Jadi penggunaan merdeka itu yang artinya sebenarnya mandiri, saya cocokkan dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, sehingga dalam hal redaksinya itu lebih menarik, lebih sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Maksud saya seperti itu. Jadi penulisannya memang benar merdeka, bukan merdeka. Merdeka dan merdeka itu beda. Mungkin kalau misalnya bisa di-searching di Google atau di KBBI, itu nanti Bapak Ibu bisa ketemu merdeka itu artinya apa, seperti itu. Seperti itu Pak Rahidi. Jadi merdeka itu mandiri, seperti itu. Jadi saya hanya menggunakan kata yang berarti mandiri, tapi penulisannya itu saya cocokkan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro untuk memerdekakan manusia, atau kita kenal di IKM itu merdeka belajar. Jadi hanya kalau bahasanya dulu saya sekolah itu ilmu cocok logi. Saya mengambil sebuah kata untuk redaksinya agar lebih mengena pada perumusan visi rumusan visi sekolah yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan mengenai kalau rumusan visi turunannya. Mungkin kalau tentang ini Bapak Ibu, pengembangan program, mungkin ada yang perlu kita tambahkan lagi atau ada yang perlu kita kuatkan lagi untuk program-program pengembangan mengenai visi yang sudah dirumuskan. Mungkin ini semuanya masuknya ke budaya sekolah Bapak Ibu. Saya mengambilnya ini masuknya ke budaya sekolah. Jadi yang saya sering lihat ketika Bapak dan Ibu ketika mau masuk ke kelas berbaris dulu di depan, itu juga salah satu berkarakter juga muncul di situ. Jadi ini yang memang saya tulis ini visinya, bukan visi. Pengembangan program dari visinya adalah budaya sekolah kita. Tapi kalau misalkan dalam pembelajaran itu nanti kita dapat diskusi lagi. Tapi salah satunya turunan dari visi kita, visi sekolah kita atau visi saya sebagai guru penggerak adalah ketika Bapak dan Ibu itu yang paling jelas seperti ini. Ketika dalam memulai pembelajaran Bapak dan Ibu guru itu membariskan seperti yang biasa dilakukan, membariskan anak-anak di depan dulu sebelum masuk ke kelas, itu adalah salah satu dari aplikatif langsung atau bahasanya itu visi kita tentang berkarakter itu langsung diaplikasikan ke anak dan kita membariskan di depan kelas. Kita juga menanamkan karakter di sini. Itu adalah salah satu yang sudah Bapak dan Ibu guru lakukan, yang mungkin secara tidak sadar juga sudah mengaplikasikan visi sekolah kita kepada murid-murid kita seperti itu. Dengan hanya mungkin mohon maaf nih, ada yang berpikiran sepele kok bariskan anak di depan. Tapi ketika kita membariskan anak di depan dan itu jadi rutinitas, itu akan membuat karakter di dalam diri murid-murid kita. Itu adalah salah satu dari aplikatif visi sekolah kita di B-nya, berkarakter. Selain tadi yang agamis dan Pancasilais, ya kan? Ketika kita berhubungan dengan Pancasila, berhubungan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, berkarakter, kita membiasakan anak untuk berbaris di depan, itu juga salah satunya juga turunan dari berkarakter dari visi kita. Itu mungkin Bapak Ibu guru tidak merasa sudah melakukan, tapi itu juga sudah dilakukan sebagai turunan dari visi, bentuk aplikasi nyatanya seperti itu. Oke. Ada lagi? Monggo. Nggih, monggo Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kemudian ada pengembangan program secara spesifik atau secara global itu Pak, dalam pengembangan programnya itu masuk ke boomingnya itu apa berkarakter, apa di unggul atau dan sebagainya sampai di yang terakhir. Nah itu ada 6 pengembangan program itu sudah masuk ke boomingnya itu atau spesifiknya di bidang apa, di kata apa itu yang 6 itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Mungkin kalau dapat saya simpulkan, jadi apakah program kita itu sudah masuk dalam booming semuanya? Maksudnya berkarakter sudah ada, unggul sudah ada, mandiri sudah ada atau belum, seperti itu ya? Kalau saya membedahnya satu-satu Pak Agus, belum semua booming itu masuk dalam program yang saya tuliskan di depan. Artinya saya tidak menspesifikkan bahwa berkarakter harus A, terus inovatif harus kegiatan yang C, nyaman harus kegiatan yang B, tidak. Jadi program pengembangannya ini saya fokusnya ke seperti mewujudkan atau menciptakan sebuah budaya sekolah yang menyokong terwujudnya booming seperti itu. Namun perlu kita pahami bersama bahwa visi sekolah itu tidak harus tergambarkan masuk dalam bentuk budaya sekolah, tidak. Tapi dalam pembelajaran di kelas juga dapat kita aplikasikan atau dapat kita nyatakan. Contoh yang tadi sudah saya sebutkan di awal, berkarakter ketika Pak Agus seperti biasa setiap pagi membiasakan anak-anak berbaris, itu juga salah satu aplikatif dari berkarakter. Terus misalnya nyaman, tidak saya tulis di sini. Pak Agus bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang membuat murid-murid betah untuk belajar, itu adalah salah satu aplikatif dari nyaman. Tidak mungkin ketika semua pembelajaran atau semua kegiatan kita saya lakukan di pengembangan program, tidak mungkin karena pasti tidak cukup waktunya. Jadi saya hanya mengambil seperti ini Pak, program yang saya biasakan atau kita biasakan bersama yang berdasarkan hasil diskusi kita. Untuk hari Senin program rutin yang mendukung visi, misalkan upacara bendera. Untuk hari Selasa program rutin yang mendukung menyokong terwujudnya visi kita adalah literasi. Sampai pada hari Jumat tentang Gerhana Supen dan hari Sabtu tentang Sabtu Sehat. Saya hanya mengambil dari gambaran umumnya, gambaran secara globalnya saja. Jadi pengembangan program ini saya itu fokusnya bahwa kita setiap hari itu adalah ada sebuah program rutin yang dapat kita lakukan bersama dengan murid-murid kita untuk mendukung terwujudnya murid booming berlandaskan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Pak Agus. Jadi pengembangan program ini dasarnya adalah yang pertama agar kita setiap hari itu ada program rutin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, program-program ini dapat mendukung visi yang sudah dirumuskan. Lalu yang ketiga, perumusan visi ini akan membantu mewujudkan nanti murid-murid kita sesuai dengan kurikulum merdeka yang sekarang menjadi seorang pelajar yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Pak Agus. Makanya saya buka forum diskusinya untuk itu. Ketika ada program yang memang kurang tepat atau ada program, mohon maaf kalau dalam guru penggerak itu ada yang namanya eksplisit terintegrasi dan budaya sekolah. Eksplisit itu adalah kita bisa menerapkannya di luar jam pelajaran, contoh di ekstrakurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler. Kalau yang misalkan integrasi pembelajaran atau kurikulum akademik, panjenengan Bapak Ibu guru itu dapat menyisipkan atau mengaplikasikan dalam pembelajaran. Contohnya seperti itu. Nah, yang ini masuk yang ketiga bagus. Jadi di budaya sekolah saya berusaha untuk bukan menciptakan, mengembangkan sebuah program sebagai bentuk budaya sekolah yang membantu mendukung visi sekolah, yaitu terwujudnya murid yang booming berlandaskan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Seperti itu Pak Agus. Oke, teman-teman, ada lagi belum? Dan Bapak Ibu guru yang lain monggo, masih ada 5 menit sebelum kita menyimpulkan. Hah?
Maning boleh. Ya, terima kasih Pak. Ini untuk pengembangan program itu kan turunan dari visi gitu ya. Terus. Nah, itu di belakang, di bawahnya lagi, soalnya di bawah angka 6 masih ada lagi nggak itu Pak? Di bawahnya angka 6 untuk mestinya kan bumi kalau kita turunkan menjadi pengembangan program banyak sekali gitu ya. Itu seperti teman-teman guru yang lainnya mungkin banyak sekali kegiatan yang mendukung kita mereka belum terakomodir gitu ya. Seperti misalkan setiap hari Jumat ada Jumat beramal itu kan belum. Terus lagi ada lagi ini sebetulnya untuk program kita. Untuk program kita itu banyak sekali teman-teman guru yang belum terakomodir menjadi ini yang belum tertulis kan begitu. Itu kalau bisa semua dari apa yang pernah kita lakukan kepada teman-teman guru, kalau bisa dimasukkan di situ semua ini. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Randy atas tambahannya, masukannya. Di sini mungkin bukannya menyanggah, tidak nih Pak. Tadi yang Pak Rohedi sebutkan seperti saya jelaskan ke Pak Agus. Jadi sebenarnya dalam sebuah lingkup sekolah itu, ketika kita ingin menerapkan sebuah program atau sebuah kegiatan itu, kita punya aturan dasar ada 3. Yang pertama adalah sebuah pengajaran eksplisit, dalam artian yang kita lakukan itu terpisah dari pembelajaran tapi masih nyambung dengan pembelajarannya. Ya, yang kedua itu namanya adalah terintegrasi. Artinya terintegrasi dalam pembelajaran maupun dalam kurikulum. Dan yang ketiga adalah budaya sekolah. Jadi di sini yang saya tuliskan itu benar tadi Pak kata Pak Manu, masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, tapi belum saya tuliskan betul. Tapi saya di sini untuk pengembangan programnya hanya fokus pada aspek budaya sekolah yang dilakukan secara rutin setiap hari sebagai kalau sudah belajar kemarin tentang budaya positif. Jadi ini adalah budaya sekolah atau sebuah kegiatan rutin yang pasti setiap harinya kita lakukan. Kalau misalkan tadi berhubungan dengan ada Jumat beramal dan sebagainya, itu kalau kita lakukan di hari lain kan bisa juga Senin jadi Senin beramal atau Selasa sedekah dan sebagainya. Ini kita kalau ngomong misalkan di tata kota itu bahasa Ibu ya. Jadi ini adalah landmark kita. Ini adalah landmark budaya SD Negeri 1 Babadan untuk mendukung visi yang sudah kita rumuskan bersama-sama. Contoh, kalau kita berbicara tentang Jumat beramal dan sebagainya, mungkin di SD 2 ada namanya berbeda, ya, yang membedakan tetap kegiatannya sama-sama infak, tapi mungkin di sana hari Selasa, mungkin SD 3 hari Senin dan sebagainya. Berbeda sih, tapi 6 ini saya nulisnya mungkin nanti kita bisa revisi redaksinya. Ini landmark kita bahwa SD Negeri 1 Babadan punya budaya sekolah. Budaya sekolahnya apa saja? Budaya sekolahnya ada 6. Ini dari mana? Dari turunan visi sekolah yang sudah dirumuskan. Aplikatifnya seperti apa? Yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang pasti mendukung budaya. Dalam artian itu ada kesinambungan, kejelasan dan kontinuitasnya itu jelas. Ya, namanya budaya sekolah seperti itu. Tidak hanya dilakukan 1 kali, 2 hari, 3 hari, jadi budaya sekolahnya di sini setiap hari Senin kita rutin membuat setiap hari Senin kita wawancara rutin dalam minggu 1, 2, 3 sampai 4 dalam 1 bulan. Literasi setiap hari Selasa kita laksanakan. Numerasi setiap hari Rabu kita laksanakan. Kamis baca dan supaya hingga Sabtu sehat sampai hari Sabtu semuanya kita laksanakan. Ini adalah budaya atau trademark atau landmark kita. Ini adalah budaya SD Negeri 1 Babadan yang membedakan dengan SD Negeri 2 Babadan. Inilah dasar saya mengembangkan program ini. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran, mungkin
antara guru A, B, C, D atau saya dengan Bu Siti atau dengan Pak Rahid itu pasti berbeda. Tapi kalau kita berbicara tentang budaya sekolah, itu sudah merangkul bukan cuma kita sebagai guru, tapi juga murid-murid kita seperti itu. Kenapa saya mengembangkannya di sisi menciptakan budaya sekolah, bukan dalam semua kegiatannya saya tuliskan di sini. Jadi saya pengen SD Negeri 1 Babadan itu punya landmark. Jadi kalau kita ke Jakarta tahu Monas. Jadi kalau kita ke SD 1 Babadan, kita tahu ada Kamis Baja, ada Geraha Supen, ada Sabtu Sehat dan sebagainya. Saya pengennya seperti itu. Jadi SD 1 Babadan ya seperti kita sudah ketahui. Nah itu ikon, ada ikonnya sendiri bahwa Kamis Baja itu SD Negeri 1 Babadan. Geraha Supen itu di mana? SD Negeri 1 Babadan. Kita sebagai pionirnya dengan apa? Dengan menciptakan budaya sekolah turunan dari visi sekolah seperti itu, Bapak dan Ibu. Tapi ini tidak mengekang kita bahwa kita harus seperti ini, tidak. Maksudnya ketika dalam pembelajaran tetap diterapkan yang Bapak Ibu lakukan. Ketika tidak ada di sini, apa tidak boleh dilakukan? Boleh sekali. Ini hanya yang tadi saya sampaikan. Lalu Pak Agus ikon. Seperti itu Pak Rohedi. Jadi ini itu adalah kalau kita bisa bilang Bu Nunung mungkin karena anak beliau guru tua deh. Pak Rohedi kan tahu Pak Samsudin mantan Bupati PLT kemarin. Suaranya, ya kan? Kalau dengan suaranya Pak Samsudin dari jauh pun, Pak Samsudin ternyata selain suaranya yang itu terus juga dengan bahasa krama Inggrisnya dan sebagainya. Saya juga pengennya seperti itu. Bukan seperti Pak Samsudin bahwa sih SD Negeri 1 Babadan itu punya ciri khas yang kalau ketika ada yang bilang tentang bergodo, SD Negeri 1 Babadan. Kalau berbicara tentang Geraha Supen dan sahaja, SD Negeri 1 Babadan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tujuan atau dasar-dasarnya seperti itu. Mungkin itu yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu guru, anak-anak Pak Guru kelas 5. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Po, Pak Mahdi dan kawan-kawan guru. Saya akhiri dari saya untuk Ardi Yulianto, guru SD Negeri 1 Babadan, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini sekali lagi mantap sekali ya. Saya terus terang justru dengan diskusi seperti ini hidup sekali dari Bapak Kepala Sekolah Pak Mahdi berikan masukan tadi di bagian inovasi atau inovatifnya, yaitu pada penekanan tidak hanya olah pikir, olah rasa, tapi ada olahraga. Nah ini juga jadi masukan positif untuk bisa dikembangkan. Terima kasih sekali lagi, aplaus dulu untuk Mas Tonton Adil. Nah, saya berikan penekanan pada diskusi kita hari ini. Memang jujur secara pribadi ini adalah satu hal positif dari adanya kegiatan pendidikan guru penggerak di program guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak ada 6 program guru penggerak yang diikuti oleh Mas Guntur Ardi dan nanti Bu Dini ya. Selamat untuk angkatan 7, sebentar lagi akan ada kegiatan. Kemudian program organisasi penggerak itu yang dapat POP untuk SMP dan SD. SMP paling dapat kamera dan sebagainya. Kemudian pengajar praktik, kemudian fasilitator, ada bersama guru penggerak, ada fasilitator sekolah penggerak. Yang kelima adalah sekolah penggerak, yang keenam adalah pelatih ahli. Ini pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah Mas Guntur Ardi ikut CGP lolos, besok ikut seleksi yang pengajar praktik. Urutannya begitu. Pengajar praktik urutannya masuk jadi fasilitator. Fasilitator menjadi pelatih ahli.
Nah, yang paling tinggi itu pelatih ahli selama program pendidikan guru penggerak. Itu Bapak Ibu. Nah, hari ini pendampingan yang kedua itu adalah mengenai prakarsa perubahan, yaitu mengkomunikasikan visi. Tadi sudah luar biasa di pengembangan terkait dengan visi SD Negeri 1 Babadan terwujudnya murid yang booming berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ini langsung saya nggak lihat teksnya saja, saya langsung hafal. Booming itu tadi dengan Pak, walaupun kita 101, 110, kita sudah lebih dari 100, tadi sudah berjam-jam dengan Pak Kepala Sekolah. Itu adalah berkarakter. Peserta didik nanti yang ini, anak-anak sekalian, anak-anak kelas 5 itu punya karakter lulus dari sini. Karakter yang bagaimana yang diinginkan, yang tadi di pengembangan keseharian. Pagi hari dibariskan, ada upacara setiap hari Senin yang luar biasa, Kamis baja. Kemudian yang tadi saya langsung itu melirik Pak Mahdi apa? Jumat Geraha Supen. Sahaja. Apa? Masih tambahan sahaja. Sahaja ya? Geraha Supen Sahaja itu kan luar biasa. Gerakan hafalan surat-surat pendek dari sholat duha berjamaah. Orang langsung mikir, maaf, desa Babadan apa kopi? Langsung kopi kan yang Babadan anaknya. Terus kalau arah ada pegunungan, kemudian kepejawaran Sawot Dadi, Diri Tirta, Manayasa ada Gawuan, orang mikir dingin nanti Babadan. Kopi di Babadan. Mau nang di tempat saya di Besari ada pun mesti akan ngomong kopi di Babadan. Apa? Ya tadi sudah ada landmarknya, sudah ada ikonnya. Terus garap ngomong apa nih di sini pasti menang. Kan kayak gitu loh kayak gitu. Nah ini sama. Saya juga kaget ini ada Geraha Supen, ada kamu. Mungkin orang kegiatannya Jumat sama. Kegiatan sholat hafalan surat-surat pendek di sekolah saya juga ada, tapi namanya bukan lagi Geraha Supen. Nah kalau orang lihat Geraha Supen sahaja mana, ya mesti di sini Babadan. Padahal sekolah lain juga punya kegiatan, mungkin tetangga kita SD 2, SD 3, SD Tegal Jeruk, mungkin sama, bahkan SD 1 sekarang di SD 1 Pranggeda, SD 1 mana begitu, sama kegiatannya begitu. Tapi nek ngomongnya Geraha Supen Presiden ya Babadan siji, Kamis baca nanti ya Babadan siji, kayak gitu Bapak Ibu. Itu pengembangan yang luar biasa. Kalau visinya kemudian yang ini ke depan kok sudah dianggap tidak lagi bisa untuk menyiapkan anak-anak kita, diganti lagi. Karena apa? Bapak-bapak sekolah dulu sebelum booming ada namanya beriman. Beriman ternyata singkatan juga. Tadi saya kita pahami akronim kayak gitu loh. Nah ini luar biasa. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini penekanan dari saya selaku moderator kegiatan ini. Saya pengen closing statement sebelum kita akhiri dari pimpinan kita, ya sesepuh kita, ini adalah guru saya juga, beliau Pak Mahdi, untuk memberikan closing statement terkait dengan kegiatan kita hari ini, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 1 Babadan Kecamatan Pagetan. Pada Pak Mahdi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pada hari ini dari yang luar biasa, di samping dengan adanya implementasi kurikulum itu ada perubahan beberapa hal. Terima kasih. Ini sebenarnya tidak hanya untuk Pak Untung, tapi termasuk teman-teman guru yang lain. Ada Bu Ira dan Bu Heni awalnya, kemudian kami mengajak pada peserta didik, anak-anak guru semuanya yang cantik-cantik itu. Inilah gambaran bahwa Babadan itu memiliki karakter yang tidak sama dengan SD-SD yang lain. Itu ya, termasuk ini luar biasa. Sehingga tadi yang disampaikan kaitannya dengan
Ini memang mimpi besar kaitannya dengan booming itu. Ketika berbicara tentang booming, semuanya sudah ngerti. Kalau booming ya berarti ya termasuk godaan. Tapi tadi yang disampaikan Mas Agus, Mas Rohedi, kalau secara spesifik, kepenginnya kalau kita berbicara booming berarti Babadan 1, SD Negeri 1 Babadan. Kalau berbicara tentang Geraha Supen saja berarti termasuk Babadan 1. Apa membuat booming itu, membuat termasuk terinspirasi seperti itu sangat sulit. Dulu tidak ada. Kalau Babadan itu kalau ditanya, kamu orang mana? Orang Babadan. Wah, kopi nih. Sama saja tadi yang sampaikan, kalau masalah kopi berarti sudah berpikir tentang Babadan. Sama saja dengan ini sebenarnya ketika teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, termasuk golongan-golongan milenial itu, kami memang senang membuat hal-hal yang semacam ini yang akhirnya menjadi karakter, ciri khas tersendiri. Termasuk di sini sebenarnya yang kami ungkapkan di sini adalah ada Supadra. Itu sudah pernah saya tulis. Supadra itu Senin upacara bendera. Kemudian ada salib. Salib bahasanya kan menelih. Aku ngerti. Ayo itu salib. Jadi Selasa literasi. Itu. Kemudian ada ranum. Ranum itu kan makanan yang menarik. Wah, ranum itu Rabu numerasi. Ini katanya dengan itu. Kemudian Kamis Baja itu tadi di samping itu belum selesai karena kami lagi mempersiapkan baris berbaris tapi dengan bahasa Jawa. Bergodo namanya. Termasuk kalau siaga berarti ya siaga tanyo. Istilah di tempat berarti ya termasuk lerem sahana. Tanyo itu segera untuk bisa dilaksanakan. Siaga berarti siaga tanyo. Istirahat tempat gerak berarti larang sahana, istirahat di tempat. Itu lagi kami coba seperti itu. Tapi karena kami minim dari pengetahuan dan lain sebagainya, pengalaman, mungkin ya juga minta bantuan dari teman-teman, masukan, kritik, saran, sehingga bagaimana ke depan SD Babadan 1 menjadi lebih maju lagi. Karena kami tidak ikut di dalamnya, termasuk guru penggerak, sekolah penggerak, karena terpancang usia. Tapi pikiran saya dan angan-angan saya dan cita-cita saya, kemudian mimpi besar saya tidak kalah dengan milenial-milenial yang sekarang ada. Maka kami sangat mendukung, mensupport. Ketika Pak Kunto pertama kali ditanya programnya Pak Bapak mendukung, saya dukung sepenuhnya. Bila mana perlu bos untuk kegiatan itu ada, yang penting arahnya itu ke anak. Dalam rangka meningkatkan kualitas anak, maka kita dukung sepenuhnya untuk bersama dengan Bu Deni. Kalau Bu Deni besok sudah melaksanakan kegiatan seperti Pak Untung, juga kami support sepenuhnya Bu. Jadi semuanya yang belum lolos jangan takut dan jangan putus asa. Sekarang gagal berarti besok mencoba lagi sampai berhasil. Karena tidak ada capeknya kita untuk bisa berupaya, berusaha sampai kita sukses. Mungkin hanya itu saja yang perlu sampaikan. Pada Pak Purnomo juga saya terima kasih sudah royo-royo hadir di Babadan ini. Memang Babadan adanya hanya seperti ini, Bapak. Mohon maaf segala kekurangan dan kelemahan dari SD kami. Saya kira itu, dan mudah-mudahan ke depan lebih maju dan lebih bersemangat untuk tetap belajar dan belajar terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan closing statement luar biasa. Sekali lagi ini adalah saya terus banyak belajar dengan beliau terkait dengan pengelolaan sebuah sekolah. Dan tadi terakhir sebelum beliau memberikan salam,
Ini yang dibuka juga CGP angkatan ke-8, 9, 10. Di SD ini ekosistemnya sudah bagus, Bu ini selama sudah lolos. Jangan takut, sombong apa ini. Jangan, ini sudah positif sekali di sekolah ini. Saya juga menggerakkan guru yang akan 89 ini. Saya kemarin angkatannya Mas Arti ada 2 CGP saya, dan saya tidak pernah maksa, hanya seperti mungkin dari Pak beliau, Bapak Mahadi Nandiko di hadapan Bapak Ibu pada ikut awal hanya 9 yang ikut, tapi yang lolos 2. Terus kemudian angkatan ke-7 pada bosan kok jurnal ini. Nah setelah itu kemarin dari mereka nggak tahu pada minta apa ya rekomendasi. Loh, jangan ngomong dulu rekomendasi, kasih papa kan mani apa seorang pengen daftar mani. Saya istirahat dulu Pak, saya fokus untuk pembinaan OSN-nya anak-anak. Oh gitu ya. Nah oleh karena itu hasil yang sudah diperoleh dinikmati seluruh warga SD 1 Babadan kemarin masih juara umum. Gitu Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari booming tadi, dan benar-benar booming itu ya apa ya viral, terkenal segala macam. Ini kan itu. Yang kedua, bukti yang lain tidak perlu bicara dengan mulut, cukup yang di belakangnya dan sampai kanan meja kursi bapak kepala sekolah itu adalah bukti nyata, tidak perlu keluar-keluar, tidak perlu dengan hal yang lain. Nah hanya saja karena tadi sudah ada SD Babadan SDH ya, SDN Babadan SDH itu yang perlu dipublis. Karena memang SD ini boomingnya, kemudian Supen bersahaja, Kamis baca, itu yang harus dipublis melalui Instagram, YouTube, website, kemudian Facebook, TikTok. Bahkan sekarang TikTok ini yang kelas 5 sudah bisa TikTok kan gitu, tapi yang positif gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, saya lagi terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, oleh karena itu di penghujung acara ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sambutan yang sangat luar biasa. Cerita-cerita teman-teman PP kayaknya saya harus bercerita ini dari guru saya bahwa di SD 1 Babadan sangat luar biasa. Beberapa video dan sebagainya saya kirim responnya dari BPGP itu Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah itu yang dulu LP2KS. Kalau PMP itu yang dulu namanya LPMP. Nah kita sekarang ikutnya yang LP2KS di Karanganyar, Pak Mahdi. Jadi itu juga tidak diketahui sisi positif dari SD 1 Babadan. Luar biasa, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.